kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas.
Israel mengatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel.
Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudal. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut.
Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki, dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban.
Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel mengatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto
yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudal. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024.
Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudal. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas.
Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel.
Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudal. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut.
Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki, dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban.
Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto
yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel mengatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024.
Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudal. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas.
Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel.
Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudal. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut.
Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki, dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada
beberapa pekan lalu. Terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid
pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel mengatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat mempanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim Ananda Emira Mois saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas.
Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat mempanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel.
Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudal. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel mengatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut.
Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki, dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudal. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban.
Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Moudou. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga,
datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024.
Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel mengatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas.
Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel.
Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudal. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut.
Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki, dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada
beberapa pekan lalu. Terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudal. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto
yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024.
Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas.
Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel.
Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut.
Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki, dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel mengatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban.
Meski telah menemukan dugaan pemberian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudal. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto,
yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024.
Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Common Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Common Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas.
Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel.
Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudal. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut.
Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki, dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudal. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban.
Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudal. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid
pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudal. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat mempanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim Ananda Emira Mois saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas.
Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel.
Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudal. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut.
Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki, dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban.
Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel mengatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat mempanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga,
datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024.
Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas.
Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel.
Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudal. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut.
Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki, dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel mengatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban.
Meski telah menemukan dugaan pemberian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudal. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid
pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudal. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim Ananda Emira Mois saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel mengatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas.
Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel.
Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudal. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut.
Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki, dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Moudou. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel mengatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban.
Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudal. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid
pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim Ananda Emira Mois saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas.
Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel.
Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudal. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut.
Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki, dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudau. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, Saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban.
Meski telah menemukan dugaan pemberian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan, sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian itu membantah bertanggung jawab atas serangan pada hari Senin lalu tersebut. Serangan ini dilakukan terhadap warga Rohingya yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di kota Maudal. Kemudian di informasi ke-9, Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu setempat menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu setidaknya 100 orang tewas. Israel menyatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan juga pemimpinnya. Dilaporkan militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Di informasi terakhir, saudara, Kementerian Luar Negeri akan mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Lebanon menggunakan pesawat komersial menyusul rencana kontingensi yang disiapkan akibat memanasnya situasi di wilayah tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu Juda Nugraha menyatakan opsi menggunakan pesawat komersial dipilih karena dianggap sebagai langkah tercepat mengingat Bandara Beirut masih beroperasi. Selain itu, Kemenlu bersama KBRI, Beirut, dan perwakilan RI juga telah menyiapkan opsi-opsi cadangan jika situasi berubah sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimantan Timur yang kembali menegaskan sikap menolak adanya potensi kota kosong di Pilkada Kaltim 2024. Dengan kepemilikan 9 kursi di Dewan, Partai Moncong Putih siap meramaikan kontestasi perebutan Kaltim 01. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Mois, saat ditemui awak media pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, saudara, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merespon isu posisi Dewan Syuro yang tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat saat menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ketua DPP PKB Faisal Riza membantah bahwa eksistensi Dewan Syuro berkurang di era kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di informasi ketiga, datang dari Menteri Pertahanan atau Menhan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid
pada acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al-Idrus dan Haji Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Selanjutnya, Saudara Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkap temuan baru polisi dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat pada beberapa pekan lalu, terbaru polisi menemukan dugaan pembelian racun sianida yang dibeli oleh salah satu korban. Meski telah menemukan dugaan pembelian sianida ini, Tri Suhartanto menyebut penyidik masih harus menunggu terkait hasil tim forensik tentang penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, setidaknya ada 5-10 serangan siber per hari kepada OIKN yang tercatat selama 2 bulan terakhir. Nusantara Command Center memiliki peran penting dalam mengamankan sidang kabinet dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 dari serangan cyber. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi ini mengatakan Nusantara Command Center berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi untuk menangani hal tersebut. Kemudian mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno meyakini kasus Vina adalah rekayasa. Dia menyebut ayah Eki Ibtu Rudiana memiliki peran penting di kasus Vina pada 2016 silam tersebut. Ugroseno menyebut otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaan kuatnya mengarah kepada Ibtu Rudiana. Di informasi ketujuh, Saudara, belakangan sosok Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbelakangan mental. Tak hanya itu, sosok Sudirman disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal Dadan Mariana. Ternyata alih-alih mendekam di penjara, Sudirman dikabarkan sedang berada di sebuah hotel. Di informasi ke-8, setidaknya 150 warga sipil dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan tewas pada minggu ini dalam serangan artileri dan pesawat tidak berawak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tentara Arakan